Yang pertama adalah panca, artinya 5. Sila, artinya batu sendi, alas, dan dasar. Kalau sila ditambah satu huruf lagi, yaitu ditambah i menjadi sila. Itu pemahamannya berubah menjadi peraturan tingkah laku yang baik atau tidak senonoh. Ajaran moral Pancasila menurut kepercayaan agama Buddha atau Hindu merupakan ada 5 aturan yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang. Yang pertama adalah membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan minuman keras atau dikenal dengan Mo 5 Mo. Melalui ajaran Buddha dan Hindu yang masuk pada saat itu di Indonesia itu dulu wawasan Nusantara ya, yaitu masuk ke kerajaan-kerajaan yang ada di wawasan Nusantara kita, yaitu di zamannya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, yang dimana di waktu Kerajaan Majapahit itu sudah ada kitab atau atau semacam ya, kalau kita inilah ya, sebenarnya bukannya kitab ini, semacam buku lah atau semacam ajaran-ajaran yang terkumpul dalam suatu yang namanya Negara Kertagama atau yang dikarang oleh Empu Prapanca. Izin Pak. Ya. Pak, slide-nya nggak ada muncul Pak. Bapak nggak nampilin ya? Oh, nggak muncul ya? Iya ya. Pak. Oke. Gimana Mas? Sudah kelihatan belum? Oke Pak, udah Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Secara ilmiah, ya, kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki pengertian yang luas dan objektif. Dan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan kepribadian bangsa. Untuk memahami Pancasila secara kronologis dan rumusannya dan istilahnya itu yang kita akan pelajari ke depannya. Kalau lihat dari pengertian secara etimologi, itu ada 2 kata, yaitu kata panca yang berartinya 5 dan kata sila yang berarti dasar, alas atau batu sendi. Tetapi kata Pancasila ini pernah ada di zamannya kerajaan-kerajaan kita, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu ada namanya Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Dia mengatakan di sana ada ajaran, yaitu ada sesuatu yang dilarang di dalam pelaksanaan, di dalam kehidupan. Yang pertama itu membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan minum minuman keras. Dan ingat Mo 5 Mo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan.
Pembicara pada saat itu ada 3 yang menyampaikan. Yang pertama itu Bapak Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo dan Isinur Soekarno, yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Bapak Mr. Muhammad Yamin itu memberikan rumusan. Yang pertama adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah dilanjutkan dengan Mr. Supomo, yang pertama itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Setelah itu Bung Karno juga menyampaikan beberapa rumusan juga. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketahanan yang berkebudayaan. Ini tokoh-tokoh daripada sidang BPKI yang pertama itu tanggal 29 Agustus 1945. Tanggal ya. Selanjutnya, terus sidang yang kedua itu dimulai tanggal 31 Mei 1945 dan lanjutkan sidang terakhir tanggal 1 Juni 1945. Oke. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya. Ini kita baru pembukaan aja. Ada peristiwa beberapa yang dialami di dalam pengertian Pancasila. Dan untuk di tahun 2012 Undang-Undang nomor 12 itu setiap perguruan tinggi wajib untuk melaksanakan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Saya lanjut yang ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis atau secara istilah yang pernah dialami di Indonesia. Yang pertama adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tercantum rumusan yang sah Pancasila. Yang kedua, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar sementara. Yang keempat, dalam kalangan masyarakat luas. Di sini ada beberapa pendapat mengenai istilah-istilah tersebut. Oke, ada mau bertanya sampai di sini? Silakan, saya tunggu waktunya. Ada mau bertanya? Halo, wah, jangan-jangan saya ditinggal tidur siang nih. Ada yang makan, ada yang tidur ya. Kok gak ada suaranya ya? Halo. Ada Pak, hadir Pak. Oh, Ada, Pak, ada. Masa kira saya ditinggal tidur Hadir Pak. siang. Hadir, Pak. Hadir ya. Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Pengertian Pancasila yang pertama dari asal katanya, yang kedua mengenai sejarahnya atau historisnya, yang ketiga secara terminologis.
Ini baru pembukaan ya. Nah, nanti ada semuanya juga akan dibahas lagi dari bab-bab selanjutnya ke depan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini kelas G ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa ketua kelasnya? Betul, Pak. Siapa? Saya, Pak. Eliezer Nisal Budianto. Belum ada grup WA-nya ya? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Udah ada ya, saya belum lihat. Ada punya sekretarisnya nggak, Mas? Ada, Pak. Wakil sih. Sekretaris? Belum ada sama bendaranya. Wakilnya perempuan ya? Betul. Siapa namanya? Alia. Betul nggak? Arisa. Siapa? Arisa, Pak. Anissa. Iya, Pak. Anissa ya? Iya. Mbak Anissa, saya minta tolong ya. Setiap perkuliahan itu kan saya suka melempar kepada teman-teman untuk bertanya. Saya mohon kepada Anissa, yang bertanya itu kamu catat namanya, ya. Oh iya, Pak. Nah, terus misalnya lagi ada pertemuan yang berikutnya, ya. Ya. Pertemuan berikutnya itu misalnya dengan nama yang sama di waktu pertemuan sebelumnya, ya. Terus dia bertanya lagi, itu kamu tinggal kasih bintang aja. Paham nggak, Nisa? Iya, iya, Pak. Nah, itu dikumpulkannya itu sebelum UAS, ya. Itu saya mengharapkan ada banyak pertanyaan atau mengumpulkan bintang-bintang itu gunanya adalah jika nanti ada penilaian yang kurang sedikit misalnya untuk dapat nilai B ya, tapi dia kurang sedikit. Jadi jatuhnya di nilainya misalnya di C+. Di C+ ternyata untuk mendapatkan nilai B itu kekurangan berapa poin, misalnya 0,05 atau kurangnya berapa digit gitu ya. Itu bisa saya ambil dari keaktifan dia di waktu kuliah, yaitu dari seringnya bertanya. Tolong ya untuk Mbak Anissa untuk bantu teman-temannya ya. Ya, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Tadi Nisha belum tahu bilang kalau sudah ada sekretaris, Pak. Sudah ada sekretarisnya, Pak. Siapa? Namanya Nadila, Pak. Nadila. Nadila. Iya. Nadilanya ada nggak? Mungkin hadir, Pak. Nadila ya? Iya, Pak. Nadila sekretaris kelas G ya? Iya, Pak. Tolong nanti Nadila mencatat bagi teman-temannya yang bertanya ya. Iya, Pak. Terus kalau dia bertanya lagi di pertemuan berikutnya, kamu tinggal kasih bintangnya. Iya, Pak. Paham ya Nadila ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kalau yang mau bertanya. Ada, Pak. Izin, Pak, untuk bertanya. Halo, silakan. Sebutkan namanya. Nama ngaktopnya juga ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Pratama, NIM 112020111280. Berkenaan dengan lahirnya Pancasila. Mas, nama ngetopnya Mas. Berkenaan dengan lahirnya Pancasila, di mana pada sila pertama tersebut awalnya adalah menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal dalam sidang tersebut dihadiri juga oleh perwakilan-perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia. Tetapi mengapa setelah berlangsung beberapa waktu adanya penolakan dari beberapa pihak? Mengapa dalam keputusan yang sudah musyawarah tersebut bisa terjadi hal yang demikian, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi dalam rumusan yang terjadi pada itu Piagam Jakarta tanggal 22 Mas ya. 22 Juni Mas ya.
ya, tanggal 22 Juni. Memang itu ada perubahan di mana sila pertama itu dengan pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau itu disahkan nantinya menjadi suatu ketetapan, menjadikan satu dasar negara itu, maka di negara kita ini itu yang masyarakatnya atau rakyat atau bangsanya itu yang memeluk agama itu sangat ada beberapa macam kepercayaan atau keyakinan. Kalau dengan adanya sila yang belum dilaksanakan pada tanggal 22 Juni itu yang dirapatkan, itu berarti di kita ini, di negara kita ini hanya agama Islam aja yang bisa diakui oleh negara kita. Nah, makanya para tokoh-tokoh agama non-Islam itu dari wilayah timur, lebih kebanyakan dari wilayah timur tuh dia mengajukan kalau memang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam berarti hanya agama Islam aja. Terus bagaimana dengan agama kita semua? Padahal di kita ini banyak beberapa macam agama. Tolong ini kembali dirumuskan supaya menjadi sesuatu yang diakui oleh semua bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Maka terjadilah pembuatan rumusan kembali untuk merubah sila pertama itu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu disetujui oleh para tokoh-tokoh agama pada saat itu. Dan yang pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dirubah juga dengan dikasihnya garis miring antara kata permusyawaratan perwakilan. Maka ada garis miring atau disebut dengan garing. Itu Mas pada saat kejadian pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan PGM Jakarta atau Jakarta Charter. Yang pada saat itu dilaksanakan oleh para tokoh agama dengan panitia 9. Oke, Mas? Ada yang mau ditanyakan? Tolong Mbak Nadia dicatat tadi tuh mana namanya ya. Dia sudah dapat 1 poin. Iya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Terima Silakan. kasih Pak untuk jawabannya. Ya. Halo. Ini juga Pak. Silakan, ada yang mau bertanya lagi enggak? Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Oke. Silakan, Mas. Nama saya Eliezer Saudianto, panggilannya Eli. Saya ingin bertanya. Eli. Iya Pak, Eli. Eli Betul. Tuakas bukan? Betul, Pak. Betul. Iya, ya. Silakan Mas Eli. Letak Museum Pancasila itu kan di Bandung ya Pak ya? Museum Pancasila. Yang standar apa? Jakarta Charter itu. Oh, piagamnya. Iya, piagamnya. Itu Kenapa letaknya di Bandung ya Pak? Apakah ada relevansinya terhadap Jakarta Charter? saya kurang tahu Mas ya. Itu ada yang satu Mas, kisah itu semuanya adanya di Jakarta Mas, di Monas maupun di Paseban itu. Di jalan apa saya lupa tuh.
Tapi kalau yang di Bandung saya kurang tahu gitu. Memang ada ya di Bandung Mas ya? Iya Pak, di Jalan Braga Pak, seingat saya pas saya berkunjung ke sana. Oh, ada itunya, museumnya atau apanya tuh? Sepertinya itu museum kemerdekaan atau apa ya, saya lupa judulnya. Tapi Oh, membahas itu juga Jakarta Charter Pak, makanya saat teman saya bertanya tadi saya jadi teringat. Ya Pak, oh ya, ya. Oke. Terima kasih Mas atas masukannya ya. ya Pak. Saya kurang tahu juga, mungkin nanti saya cari tahu ya, apakah memang di Bandung atau memang itunya semuanya ada di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Eli. Sama Pak. Ya, silakan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad Mahfud. Panggilannya Ahdan Pak. Iya. Saya ingin bertanya mengapa ini untuk Pancasila itu diambil dari bahasa India. Apakah ada alasan mengapa dipilih bahasa Sanskerta itu Pak? Mengapa Iya. tidak langsung disebut 5 dasar bangsa Indonesia saja seperti itu? Apakah Iya. karena suka-suka pembuat atau ada makna lain di balik bahasa Sanskerta itu Pak? Terima kasih. Iya, memang ini kan kita ini Pancasila ini historisnya dilihatnya dari zaman masa kerajaan ya, masa lalu. Dan memang kata panca ini seperti atau seperti kata yang sakti gitu loh ya. Karena sudah dibuktikan oleh kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, Pancasila itu pada saat zamannya itu kan ada yang disebut saya katakan tadi yang mo 5 mo yang dilarang untuk dilaksanakan. Nah, dengan adanya semacam aturan seperti itu dilarang, ternyata di saat pada zamannya kerajaan itu bisa berkembangnya, bisa majunya, bisa baiknya perekonomian kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit, yang dimana rakyatnya pada saat itu banyak yang tidak melakukan daripada aturan tersebut. Seperti itu Mas. Jadi bahasa Sanskerta itu bahasanya di masa zaman dulu ya, di bahasanya orang-orang sebelum kerajaan kita ada itu. Bahasa Sanskerta itu bahasa yang dimulai oleh orang-orang yang punya kepercayaan di Hindu maupun di Buddha. Jadi kalau mengenai etimologi itu lebih panjang lagi kalau kita membaca bukunya. Seperti itu Mas. Terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi? Gak ada lagi, saya lanjutkan ini. Lanjut ya. Oke. Pengertian pendidikan Pancasila. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kepribadian peserta didik yang dilakukan dengan usaha, sadar, dan terencana dengan tujuan agar dapat bermanfaat dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan Pancasila adalah pendidikan tentang Pancasila. Jadi pengertiannya itu
yang masing-masing telah diuraikan di atas bahwa memang kalau kita mempelajari pengertian prinsip Pancasila berarti hanya sekitar Pancasila itu sendiri. Pancasila itu sendiri adalah suatu dasar dan ideologi dari suatu negara kita, tetapi perjalanan terbentuknya Pancasila itu sangat luar biasa. Banyak daripada ujiannya, banyak dari beberapa tokoh yang menciptakan rumusan yaitu Pancasila. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Karena banyak manusia atau mahasiswa kita ya di dalam mempelajari mata kuliah Pancasila ini itu tidak terlalu dipahami, tidak terlalu menanamkan dirinya itu bahwa pelajaran Pancasila itu sangat penting bagi dirinya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 berbunyi, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terus lagi ada peraturan pemerintah tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Ada gambarnya nggak di situ? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Ini pengertian pendidikan Pancasila. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, saya mau menanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Antonius Januario, NIM 2020-11238. Izin bertanya, Pak, untuk Nama ngetopnya siapa? Janu, Pak. Janu, Mas Janu ya. Boleh, silakan Iya, Mas Janu. Izin bertanya, Pak, Iya, kalau Mas untuk Janu. pendidikan Pancasila ini kita mengarah ke sikap atau ke bagian materi, Pak? Soalnya kan untuk masa sekolah kemarin, apalagi khususnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan Indonesia itu kebanyakan mengarahnya ke kayak tentang materi dasar-dasar negara, semacam yang intinya di dalam negara, Pak, bukan pada sikap yang harus ditanamkan. Ada beberapa emang yang sikap yang harus ditanamkan, tapi enggak pada mengacu intinya enggak ke situ, Pak. Oh iya, makanya kalau di perguruan tinggi ya implementasinya itu yang diutamakan daripada teori. Tetapi sebelum Anda memahami, mengimplementasikan itu apa Pancasila, Anda harus pelajari dulu historisnya itu, kekuatannya ada di mana sih Pancasila itu, kok kita harus memakai suatu ideologi mengenai Pancasila. Nah, kalau Anda belajar dari sekarang, kan kita ini di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu, jadi setiap perguruan tinggi ini diwajibkan untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila. Karena apa? Karena manusia itu atau peserta didik itu diharapkan oleh pemerintah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Terus dia punya akhlak. Terus hatinya mulia, sehat, cakap, kreatif, dan mandiri.
Karena gini Mas, ada beberapa kejadian yang pernah saya lihat ya. Banyak orang yang pandai menguasai satu ilmu, misalnya di IT. Nah, ilmu IT ini sangat luar biasa. Di zaman sekarang, semua kegiatan pelaksanaan dalam perekonomian maupun di dalam transportasi dan lain-lain itu memakai IT. Saya pernah baca, saya lupa ya kisahnya, itu ada seorang orang Asia yang sekolah ke luar negeri, yaitu ke Inggris. Dia memang dapat beasiswa yang sangat baik ya untuk mengikuti ilmu-ilmu pelajaran di sana. Nah, ternyata dia mengambil waktu itu, dia memang ahlinya di bidang IT. Di waktu dia menjalani kegiatan-kegiatan kuliahnya, itu dia memakai atau memanfaatkan ilmu dia yang sudah dia terapkan. Misalnya di transportasi itu semua di luar negeri sudah memakai sistem IT. Karena dia pandai, maka semua kegiatan yang dilakukan itu dia tidak memakai atau dia tidak melaksanakan bayar. Karena apa? Karena dia pandai bisa merubah suatu chips di mana seharusnya chips itu diisi ulang dengan uang ya. Tetapi dia tidak. Dia karena dia pandai, dia bisa merubah menjadi berfungsi dia punya kartu itu. Setelah dia lulus, lulusnya kebetulan waktu itu cum laude ya. Terus dia melamar kerja ke beberapa perusahaan. Biasanya kalau di luar negeri itu kalau sudah cum laude itu langsung ditarik atau ditawarkan untuk masuk ke perusahaan yang besar-besar itu. Ternyata ini mahasiswa ini yang sudah lulus, dia tidak ditawarkan, dan juga dia tidak ada penawaran untuk dirinya dia itu. Akhirnya dia melamar kerja ke perusahaan-perusahaan yang besar, ternyata ditolak. Akhirnya dia bingung, kenapa saya seperti ini? Dia minta penjelasan kalau di kita ini di Departemen Ketenagakerjaan ya, kenapa sih saya kok lulusan saya terbaik, tetapi kok tidak dapat diterima di perguruan tinggi, tidak dapat diterima perusahaan-perusahaan yang besar. Dibuka ada database-nya, ternyata dia di waktu dia masa kuliah, dia punya moralnya kurang baik. Dia tidak jujur. Terus dia mementingkan diri dia sendiri. Dan dia merusak sistem yang sudah berjalan. Di sini menunjukkan bahwa kita ini hidup tidak dengan ilmu kita saja, tetapi ada bagian di dalam diri kita itu yang bisa kita berpikir lebih baik, yaitu kebaikan. Kita harus ingat, kita harus ada Tuhan yang Maha Esa yang kontrol kita, dan kita bisa menjaga diri kita untuk melakukan yang tidak baik. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020111266. Nama ngetopnya siapa, Mas? Fariski, Pak. Rizky. Silakan Mas Rizky ya. Kan di materi kita kita belajar tentang pendidikan Pancasila, Pak. Ini saya ingin bertanya, menurut pendapat Bapak, apakah pendidikan Pancasila di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau misalkan belum, apa yang harus kita lakukan agar pendidikan Pancasila ini dapat terrealisasi ke masyarakat Indonesia? Soalnya kan kalau kita lihat di belakang ini kan contohnya yang seperti kasus barusan terjadi, pendemo yang rusuh. Itu kan seharusnya kan berdemo boleh, tapi rusuh jangan, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana, Pak? Memang pendidikan Pancasila ini pernah paling yang terbaik dan pernah juga menurun, dan pernah juga orang
tidak percaya dengan nilai-nilai daripada sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Itu pernah kejadian. Makanya untuk merubah itu semua, untuk para penyelenggara negara yang akan datang, ya hitungannya tahun 2030, maka dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Pancasila itu diterapkan kembali di perguruan tinggi. Pernah Pancasila itu berjaya di zamannya Orde Baru. Orde Lama itu yang memperjuangkan apa itu Pancasila. Terus Orde Baru yang melaksanakan apa itu Pancasila. Dan pernah runtuhnya Pancasila dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Yaitu Replita kelima keenam sangat rapuhnya nilai-nilai Pancasila. Maka terjadilah Orde Reformasi. Dalam Orde Reformasi itu tidak ada lagi mempercayai nilai-nilai itu Pancasila. Terjadilah kebablasan yang tidak diinginkan oleh para sebutnya apa ya, founding father-nya daripada Pancasila. Makanya pada saat itu dikembalikan lagi Pancasila itu menjadi pelajaran yang bisa memasuki ke perguruan tinggi, ke SMA maupun ke tempat yang mempunyai forum-forum ilmiah mengenai Pancasila. Itu memang benar Mas, ada beberapa pasang surutnya mengenai nilai-nilai Pancasila. Ini baru pembukaan, nanti Mas akan tahu ya dari historisnya seperti apa Pancasila, dari era zaman sebelum kemerdekaan sampai mengisi kemerdekaan, sampai masuk ke Orde Lama, masuk lagi ke Orde Baru. Nanti Mas akan tahu betapa hebatnya perjuangan daripada founding father mengenai atau mempertahankan rumusan atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Itu Mas, ya. Makanya nanti dari bab 3, 4, 5, 6, 7 itu sampai dengan 8 itu Anda akan paham nanti. Dengan harapan kedepannya seperti apa sih? Makalah itu peran daripada dosen-dosen Pancasila untuk memahami apa itu Pancasila. Oke Mas? Mas Rizky? Aman Pak. Terima kasih Pak atas jawaban. Ya. Bersabar Mas ya. Nanti akan ketemu jawaban sembari kita berjalan Mas. Iya Pak. Oke. Silakan, ada mau tanya lagi? Mbak Nadia? Halo? Mbak Nadia? Iya Pak, Sudah berapa yang aktif bertanya? Berapa mahasiswa? 5 Pak. 5 ya. Nanti kalau dia bertanya lagi di minggu berikutnya, kamu tinggal kasih bintang lah ya. Jangan tulis nama lagi, kasih bintang aja di samping kanannya. Iya Pak. Oke. Lanjut. Ada mau bertanya? Kalau nggak ada saya lanjut. Izin bertanya Pak. Silakan. Nama saya Ali Yahya Taufikur Rahman, NIM 2020-11253. Nama ngetopnya siapa Mas? Afik Pak. Afik. Ya. Oke. Silakan Mas Afik. Izin bertanya sebelumnya Pak. Siap. Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai ideologi itu kan berbeda ya Pak? Betul Mas. Apa yang menjadi inti perbedaan dari dua Pancasila tersebut Pak, sebagai ideologi dan sebagai dasar negara? Ya, makasih Mas Afik. Ya Jadi Pak. kalau kita mau membedakan atau suatu kepemahaman yang berbeda, itu harus dipelajari satu-satu Mas. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara dan apa itu Pancasila sebagai ideologi. Nah itu adanya di bab 4 ya, dan di bab 5 atau 5 kalau nggak salah.
Setelah nanti kita pelajari, kita bahas dengan tuntas apa itu Pak Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila ideologi, nanti tugas daripada mahasiswa, maka disitulah akan ditanyakan apa perbedaannya daripada dasar negara dan ideologi. Pertanyaan Afid itu untuk tugas memang betul ya, tetapi nanti kita bahas dulu jika kita memasuki bab 4. Oke Mas Afid? Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau kita bahas sekarang, kalau kita mau bahas, kita mau membedakan, tapi kita belum mau tahu apa sih itu dasar negara, takut nanti ada kesalahpahaman atau tidak ketemu di mana perbedaannya. Tetapi kalau kita sudah pelajari apa itu dasar negara, apa itu ideologi, Anda akan tahu sendiri. Itulah yang nanti buat saya tugas, Anda tulis nanti di lembar tugas mahasiswa. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Landasan ini yang pertama adalah landasan historis. Bagaimana bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang. Karena apa? Mulai dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah ke negara kita. Luar biasa itu historisnya. Maka itu Pancasila bisa dirumuskan, itu yang kita akui panitia 9 sangat luar biasa bisa menciptakan rumusan Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila bukan dibikin, bukan disusun, dan bukan juga ditulis. Tapi Pancasila adalah suatu yang digali dari masa lalu sampai masa ke depan. Yang kedua, landasan kultural. Bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridisnya adalah pendidikan Pancasila adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Diperkuat RI Nomor 232 Undang tahun 2000. Dan dilanjutkan Dirjen Pendidikan Tinggi SK Nomor 38 Dikti Garing Cap Garing 2002. Jadi mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang memang mempunyai aturan atau mempunyai dasar hukumnya. Mata kuliah lain itu tidak ada berdasarkan hukumnya. Tetapi mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama, itu semuanya ditentukan dengan hukum. Hukumnya itu apa? Yang tadi saya katakan. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Nanti kita akan bahasnya di bab 6 kalau nggak salah, yaitu Pancasila dalam sistem filsafat. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Karena bangsa kita itu dari zaman dulu sudah percaya adanya ketuhanan dan berkemanusiaan. Luar biasa bangsa kita ini. Ada mau bertanya dengan 4 landasan pendidikan Pancasila? Silakan. Halo. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan.
Perkenalkan, nama Maulana Fadlan Sidik, NIM 2020 11 261. Izin tanya Pak, yang Nama dimaksud ngetop. Nama ngetop siapa? Maul aja Pak, Maul. Maul. Wah, namanya Ya. keren. Maul. Ya, oke. Mas Maul. Iya, silakan Mas Maul. Yang dimaksud Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu yang bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, itu yang saya katakan ya Mas ya. Ada beberapa filosofi yang mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara yang sangat kuat, ya. Nah, ini semua itu adanya di bab berapa ya? Di bab 6 atau di bab di berapa Pak? Saya ingat-ingat dulu ya. Di bab 6 benar. Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Nah, di situ makna Pancasila, terus dimasukkan pengertian Pancasila, baru masuk ke filsafat Pancasila. Kalau makna Pancasila dan pengertian filsafat, kalau tidak kita tidak tahu apa itu makna Pancasila, kita tidak paham dengan pengertian filsafat, itu kita tidak tahu apa sih filsafat Pancasila itu. Maka kalau Anda nanti sudah kita memasuki bab 6, Anda akan paham apa itu filsafat Pancasila. Karena apa? Karena berkaitan dengan hakikat dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Itu ada hakikatnya. Di situ ada sesuatu yang membuat kata-kata filsafat. Karena apa? Filsafat itu sudah ada pada diri manusia sejak di dalam kandungan ibunya. Ya Mas ya? Iya Pak. Bersabar Mas. Kita tunggu sampai masuk bab 6. Siap Pak. Oke Pak. Oke. Lanjut. Silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan ini. Ada mau bertanya? Ada mau mendapatkan poin-poin yang dikumpulkan? Siapa tahu nanti membantu nilai Anda di akhir kuliah kita. Selain tugas ya. Selain tugas ini ada nilai penambahan dari saya. Kalau nggak ada, ya saya lanjutkan. Tapi saya memberikan sesuatu motivasi ya. Kita sebagai mahasiswa itu harus mempunyai sifat mandiri, bertanggung jawab, berani, kreatif, dan sesuatu yang ada di pikiran Anda itu pikiran yang Anda di bawah dasar. Di bawah dasar apa ya? Dasar kan ada di bawah dasar, di atas dasar itu. Nah, kalau Anda mau menyampaikan, sampaikanlah melalui mulut Anda. Kalau memang tidak ada, Anda usahakan untuk mencari supaya ada. Bertanya itu bisa dijawab dengan tepat, benar. Bisa juga dengan kita tunda untuk berikutnya. Dan jika bertanya itu Anda menjadi manusia yang mencoba, belajar, berani tampil, berani menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Belajar dari sekarang Mas. Maka saya memancing, ayo bertanya, ayo bertanya. Oke lanjut ya. Yang terakhir, perkembangan pendidikan Pancasila. Yang saya sudah katakan tadi, bahwa perkembangan pendidikan Pancasila ini sangat baik dan pernah turun dan pernah juga nilai-nilainya tidak diakui. Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Kita sudah ada sesuatu kegiatan yang memakai Pancasila.
disesuaikan dengan Pancasila. Terus banyaknya forum-forum ilmiah yang memberikan atau penyampaian mengenai forum-forum di pelatihan dan di seminar yang diadakan tadi ini saya mengikuti forum yaitu mengenai kesadaran pajak bagi mahasiswa yang disebut dengan inklusi sadar pajak, itu di mana pemahaman atau pengertian pajak itu dimasukkan ke dalam RPS-nya, pendidikan Pancasila, di mana mahasiswa yang bisa memahami kapan Anda mulai membayar pajak. Oke, terus dicanangkannya 4 pilar berbangsa. Anda pernah dengar 4 pilar berbangsa? Kalau ada, silakan Anda sampaikan ke saya kasih poin. Saya baru dengar, Pak. Baru dengar. Oke. Iya, Pak. Oh ya. Yang Itu pertama, empat pilar yang MPR itu ya, Pak? iya betul, yang berbangsa, yang tahun berapa ya? Tahun 2000-an itu dicanangkan. Yang UUD 1945, Pancasila, Betul. NKRI sama Bhinneka Tunggal Ika itu, Pak. Iya betul Mas, tetapi urutannya itu yang pertama Pancasila dulu Mas ya. Ya, Baru Pak. ke Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa namanya Mas? Ali Yahya, Pak. Ali Yahya, tolong Mbak Henda dicatat ya, Ali Yahya. Pak, Oke, ya. Itu kenapa Bhinneka Tunggal Ika yang ditaruh di paling akhir, Pak? Dalam Iya. 4 pilar itu. Kan Iya. kata Bapak harus berurutan. Iya, karena kita ini kan, kamu tahu mutunya Bhinneka Tunggal Ika enggak? Apa, Pak? Mutu dari Bhinneka Tunggal Ika kamu paham nggak? Bersatu-satu tapi tetap berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Ya, berarti di negara kita banyak berbagai apa? Pertama, Suku, bangsa, ras, Betul. agama. Ya, betul. Nah, kalau kita tidak mengatakan satu, maka kita akan cerai berai, betul nggak? Betul. Nah, yang mempersatukan ini adalah bagaimana Anda memahami yang pertama, Pancasila dulu. Contoh, istilah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir 1 mengatakan setiap warga negara berhak untuk menentukan kepercayaan atas agama tersebut. Berarti di kita itu bebas memilih agama yang dilindungi oleh Undang-undang. Atau pemerintah negara kita. Itu Mas. Jadinya dibuatkan dulu daripada Pancasila itu dari nilai-nilai sila 1 sampai 5. Masuk ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini bisa dirubah sesuai dengan perkembangan negara Indonesia pada saat itu. Oh, contohnya seperti amandemen, Pak ya? Ya, bisa dirubah kalau tidak sesuai lagi ya. Nah, terus masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus yakin, kita harus bersatu, kita harus mengakui dengan adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, maka negara kita sudah mempunyai dasar negara, punya ideologi, punya undang-undang dasarnya. Baru situ memasuki apa? Memasuki bahwa di Indonesia ini tidak di Indonesia ini masyarakatnya tidak dengan satu bangsa saja atau satu bahasa saja. Tetapi negara kita adalah berbagai bangsa dan berbagai
bahasa, dan berbagai daripada agama. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, terus yang terakhir Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 ini undang-undang di mana pendidikan atau mata kuliah MPK kepribadian itu ada 4 mata kuliah ya, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama ini diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012. Mudah-mudahan angkatan tahun 2012 ini nantinya di tahun 2024, di tahun 2030 menjadi yang tadi awalnya dia kuliah, terus dia menjadi penyelenggara pada suatu negara, maka dia menjadi orang yang beriman, bertakwa, atau bertuhan yang Maha Esa. Dia menjalani semua apa yang dia laksanakan sesuai dengan undang-undangnya, dengan dasar negaranya. Seperti itu, Mas. Mudah-mudahan tidak ada korupsi. Korupsi berkurang, mudah-mudahan. Siapa tahu nanti Anda setelah D3 lulus, Anda S1 ya? Setelah Anda S1 selesai, karena Anda akan berkembangkan diri Anda menjadi yang terbaik sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tadi, Anda menjadi orang yang lebih baik lagi, maka Anda bisa mengambil kuliah S2. Anda lanjut lagi mengambil sekolah S3. Siapa tahu Anda penyelenggara negara pada saat tahun-tahun 2024 sampai 2030. Mudah-mudahan, Mas ya, siapa tahu Anda jadi bupati di daerah Anda karena putra daerah. Insya Allah, Mas ya. Oke, ada mau bertanya lagi, silakan. Terakhir ini, Mas, perkembangan di Pancasila. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Pak? Ya, boleh, boleh. Yang dimaksud dengan gerakan untuk merevitalisasi Pancasila di situ bagaimana ya, Pak? Ada semacam, jadi kan ada waktu itu pada zaman Orde Baru ke Orde Reformasi, Mas ya. Itu ada penurunan kepercayaan terhadap nilai Pancasila, Mas. Sangat turun sekali, Mas. Maka pemerintah itu berusaha, karena pada saat itu setelah nilai Pancasila tidak lagi diakui, ada yang tidak diakui, ada yang tidak, atau ada yang tidak tahu apa itu daripada pemahaman nilai Pancasila, sehingga itu menurun, sehingga sampai kebablasan semau dia, seenak dia, seperti itu. Maka dibuatlah merevitalisasi lagi. Ayo kita kembalikan Pancasila dengan apa? Dengan forum-forum, dengan penyampaian-penyampaian. Terus dengan apa lagi? Dengan melaksanakannya kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kita harus mengembalikan lagi agar paham, yaitu paham ideologi, dan kita punya dasar negara yaitu Pancasila. Seperti itu, Mas. Berarti memberi semangat lagi, memberikan bahwa Anda ini yang saya katakan tadi, Anda mentang-mentang menjadi seorang pandai dengan satu ilmu, tetapi Anda bermoral tidak baik. Anda tidak pernah melakukan ibadah kepada kepercayaan pada agama Anda masing-masing, sehingga Anda menjadi orang yang sombong, ego. Karena apa? Karena Anda menjadi orang yang pandai dalam satu ilmu. Tapi kalau Anda mau pelajari sila-sila daripada Pancasila itu, mudah-mudahan Anda akan menjadi orang yang baik. Jadi ilmu Anda itu ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Makanya harus kita revitalisasi, Mas. Nanti kita belajar, Mas, kemunduran-kemunduran daripada Pancasila tersebut. Oke, silakan. Yang lainnya. Mohon maaf, Pak, tadi yang bertanya siapa namanya? Oh, halo. Siapa yang bertanya tadi itu? Mungkin sekretarisnya lupa ya.
Nova Lutfi. Terima Nova kasih. Lutfi. NIM-nya berapa, Vi? 2020/256, Pak. Iya. Udah, Hida. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Ada yang mau tanya? Izin Pak, saya Pak. Ya, sebutkan. Perkenalkan, nama saya Mangaratua Simatupang, NIM 2020-11250 Pak. Saya ingin bertanya Pak. Panggilan ngetopnya siapa? Angga Pak. Angga. Oh, silakan Mas Angga. Pak, saya ingin bertanya. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa kepercayaan terhadap Pancasila itu mulai menurun ya Pak? Betul Mas, nilai-nilainya Mas ya. Oh ya Pak. Itu apakah ada suatu tindakan yang membuat hal itu sampai terjadi Pak? Kalau ada itu kira-kira apa Pak? Dan sama kan tadi ingin membuat kepercayaan Pancasila itu menjadi kembali lagi terhadap nilai, maksudnya nilai-nilai Pancasila itu kembali lagi kan Pak? Iya betul. Itu tindakan nyatanya itu seperti apa Pak kira-kira? Selain hanya untuk memotivasi kepada orang-orang, ayo kita kembalikan lagi semangat ini begini-begini. Kira-kira tindakan nyatanya itu seperti apa Pak? Gitu Pak. Angga lahir tahun berapa Angga? Saya lahir 2002 Pak. 2002 ya. Iya Pak. Berarti Anda masih muda sekali ya. Anda pernah dengar cerita dengan peristiwa reformasi tahun 98? Pernah dengar cuman nggak tahu itu seperti bagaimana. Pernah Anda dengar perubahan dari orde baru ke orde reformasi? Orde baru dari lama gitu Pak maksudnya? Ke reformasi, ke era reformasi. Jadi gini Mas. Kan negara kita dipegang oleh seorang presiden. Di bawah presiden ada kementerian, ya kan? Di bawah kementerian ada beberapa yang non daripada pemerintahan dan di setelah itu ada gubernur. Yang melaksanakan daripada Pancasila ini adalah si penyelenggara pada negara kita. Nah, ternyata di waktu melaksanakan penyelenggaraan negara itu ada oknum yang mengataskan Pancasila tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Maka terjadilah ketidakadilan di dalam pelaksanaan atau kediktatoran seorang pemimpin di dalam memimpinnya ke masyarakat. Semua keputusan-keputusannya itu banyak merugikan daripada masyarakat atau rakyat di Indonesia ini. Maka terjadilah yang disebut dengan penurunan seorang presiden dari kepimpinannya, yaitu pada saat itu kebetulan Presiden Soeharto yang diturunkan oleh beberapa elemen yaitu masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, kaum buruh. Karena apa? Karena itu ada di bidang perekonomian itu yang paling jelas-jelas atau paling dijelaskan dolar naik dengan begitu cepatnya dari angka 78.000 per $1 menjadi $15. Itu dari perekonomian. Terus dari hak, di mana beberapa para wartawan ya atau para media sosial, media itu dilarang untuk memberikan pendapat di dalam satu tulisan, di dalam stasiun televisi, di dalam wawancara itu semuanya itu tidak dibebaskan. Makanya banyak beberapa aturan juga undang-undang yang dirubah pada saat itu sangat luar biasa kejadiannya, Mas.
Itu saya hanya gambarkan seperti itu aja. Nanti di dalam kita kuliah, nanti kalau udah masuk ke era itu kita bahas karena ada acuannya, ada teorinya, ada juga kejadiannya. Seperti itu Mas ya. Oke Pak, makasih Pak. Mengerti Pak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, saya tutup sampai di sini pertemuan kita. Oke ya, itu tadi materi awal atau yang akan kita pelajari ke depannya. Itu baru hanya gambaran aja. Dan untuk berikutnya nanti kita kalau ada sudah mempunyai bukunya nanti kita bisa bahas. Dan juga setelah itu saya mudah untuk memberikan suatu tugas dan untuk melaksanakan UTS. Untuk Mas Eli ya, ketua kelasnya ya, Mas Eli, halo. Maaf Pak, ada gangguan tadi. Ya, betul. Ya. Mas Eli, ini kan saya ada buku ajar ya. Maaf, gangguan jaringan saya. Oke, ini ada buku ajar ya. Ini ya, Pak. Saya punya ini yang kebetulan saya dosen Anda. Dan ini juga saya ada bukunya yang saya susun, ya. Saya mengharapkan sih kawan-kawan tuh memiliki buku ini. Karena apa? Kalau sudah memiliki buku ini, saya sangat mudah memberikan tugas, UTS, dan UAS. Jadi tidak perlu lagi mencari kemana-mana. Jadi tinggal saya bilang, belajar ini, bab ini, kamu bikin soal ini kita akan untuk melaksanakan UAS. Seperti itu contohnya. Baik Pak. Tolong Mas Eli beritahu ke kawan-kawannya. Kalau yang berminat silakan Anda koordinasi ya. Terus nanti masalah ongkirnya atau ongkos kirimnya itu sesuai dengan jaraknya. Ya, Anda bisa melihat di MyJNE ya. Atau Mas Eli? Ya, Pak. Udah tahu kan harga bukunya ya? Belum, Pak. Cara pembayaran dan pemesanannya saya juga belum tahu. Jadi cara pemesanannya semuanya itu ditampung sama Mas Eli. Buku ajar ini khusus untuk mahasiswa saya aja. Tidak untuk mahasiswa lain. Jadi yang kuliah, yang menjadi mahasiswa saya, atau saya sebagai dosen pengampuhnya, boleh memakai buku ajar ini. Ya. Harga ini 150. Untuk ongkirnya atau ongkos kirimannya itu sesuai dengan jaraknya. Bisa melihat di MyJNE. Nanti kalau sudah ada, ya nanti kamu kumpulkan. Yaitu melalui rekening Mas Ali. Misalnya namanya Ali Yahya buku 150 ongkirnya karena di daerah sekitar Jabodetabek 9.000 gitu. Gitu Mas. Ya kalau yang mau berminat memiliki buku yang saya susun ini. Ya. Lalu maaf Pak, interupsi lagi. Alamatnya dicantumkan bagaimana atau saya bikinin PDF gitu Pak, jadi gampang. Betul Mas. Saya bilang ketua kelas saya tangan kanan saya, jadinya Anda tidak perlu khawatir ya, itu ada suatu kepercayaan daripada saya. Jadi Anda buat PDF-nya, nama, NIM, nama, ya, buku plus ongkir. Ya, baru alamat yang lengkap.
alamatnya harus lengkap. Ada kode pos itu lebih baik. Desanya, kecamatannya, tolong yang lengkap. Nah, untuk melihat ongkirnya itu melihat aja di My JNE. Ada di Papua nggak? Ada masih yang di Papua tinggalnya? Saya dari Papua, Pak, cuman sudah di Jakarta. Oh ya, berarti Jakarta. Oh ya, lupa. Kalau yang tinggal di Jakarta, ya, yang tinggal di Jakarta, kalau mau memiliki buku saya, Anda boleh langsung ke saya. Bisa di kampus kita janjian, ya. Ya, bisa di kampus janjiannya. Kan kita tidak boleh masuk ke kampus, tetapi kita bisa di wilayah kampus. Oh, berarti bisa ketemuan, Pak? Bisa, kumpulkan aja. Misalnya ada yang di Jakarta ada berapa orang? Ada 6, 7. Terus kita ketemu janjian, kita ketemu di kampus yuk. Hari ini, jam ini gitu loh. Boleh Mas, kayak gitu. Ya. Kamu udah sekalian melihat kampus kita lah, seperti apa gitu. Di kampus buat beli buku. Jadi kalau yang di kampus nggak perlu pakai ongkos kirim ya, langsung aja bawa itunya ngambil bukunya ke saya, tapi tetap itu di koordinator oleh ketua kelas, berarti transfer ke rekeningnya ketua kelas. Ya Mas Eli ya. Ya. Ngambil bukunya boleh di saya, ya di kampus, di rekeningnya tetap melalui Mas Eli. Jadi Mas Eli yang melaporkan, Pak yang mau ngambil di kampus 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang gitu. Ya, baik Pak. Sekali lagi Pak bertanya, pemesanan bisa digabung nggak Pak dengan buku matkul lainnya agar menghemat biaya ongkir Pak? Ya tetap aja sih, kan buku saya tebal Mas ya. Misalnya dengan apa? Contohnya kalkulus. Kalkulus siapa? Dengan Bu Tita sepertinya. Bu siapa? Bu Tita ya. Bu Titi. Oh iya, maaf Pak. Oh kamu kalkulus Bu Titi ya? Iya betul. Oh ya. Coba nanti saya koordinasi dengan Bu Titi ya. Tapi sih saya takutnya nanti ada masalah ya. Karena kan Bu Titi sama saya nggak terlalu dekat ya. Coba deh kamu ini aja Mas Eli ya. Kan sama Bu Titi baru pengumpulan atau sudah pelaksanaan? Maksudnya pelaksanaan apa Pak? Pembelajaran? Bukan, pengumpulan data-data yang mau mengambil. Oh, baru di briefing hari ini Pak, jadi belum. Oh belum ya. Betul Pak. Kuliah sama Bu Titi jam berapa tadi? Hari ini dari jam berapa ya? 8. Oh tadi jam 8. Betul. Oh gitu ya. Atau untuk mempermudah untuk pengiriman yang digabung bukunya saya aja ya yang koordinasi. Jadi bukunya saya yang ambil, saya kirim ke Bu Titi gitu. Bu Titi gitu ya. Kamu tinggal di mana Mas Eli? Di Tangerang Selatan sih Pak. Di mana? Tangerang Selatan. Oh ya sudah, kayak gitu aja Mas. Oke, baiklah kalau begitu. Kamu tuh pandai ya, bisa membantu menekankan saya. Boleh Mas, nanti kita ketemu di kampus ya. Oh baik Pak, baik ya, Pak. Kita janjian ya. Iya baik Pak. Ya boleh gitu aja boleh Mas. Saya tinggal bersih aja lah, pusing Mas saya mah. Ya. Baik Pak. Ya di Jakarta banyak ya, Tangerang, Jabodetabek banyak ya. Iya banyak Pak. Oh ya itu aja lah. Jadi nggak pusing-pusing. Saya tunggu minggu depan. Iya. Oke Mas Eli, kita WA aja. Pak saya mau datang hari ini gitu. Ya. Ya baik Pak. Oke. Ada mau bertanya lagi? Kalau nggak ada saya tutup pertemuan kedua kita ini. Cukup ya Mas Eli ya semuanya. Ya Pak. Oke, terima kasih ya, saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembukaan dari materi Pancasila.
Dan ya saya berterima kasih tidak ditinggal tidur ya. Untuk mata kuliah ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ketemu lagi Pak. Yo, mudah-mudahan ya. Makasih Pak.